Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jumpa lagi dengan channel Film Rakyat, sebuah channel yang akan menemani waktu rebahan kalian. Yap, sekali ini Mimin akan mengulas lanjutan serial film detektif Sherlock Holmes. Yang pada episode 2 ini kita akan disajikan dengan banyaknya adegan yang sangat misterius yang menjadikan episode ini lebih menarik. Tapi tenang aja, Film Rakyat sudah merangkum episode ini agar lebih mudah untuk dinikmati cuy. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Oke, sabar dulu. Sebelum kita mulai, Mimin gak akan bosan untuk ngingetin kalian agar jangan lupa nyalain sebatsnya dulu cuy. Tinyuh kopinya dulu, pasang posisi terbaik, dan let's go. Berlatar belakang sebuah museum, terlihat seorang wanita bernama Sulin sedang menjelaskan keunikan barang antik kepada para wisatawan. Saat semua selesai dan museum itu hendak tutup, wanita yang bertugas sebagai pemandu museum itu pun dikejutkan dengan sebuah patung yang sangat misterius. Sesaat kemudian, wanita itu pun hilang bro. Lalu adegan pun berpindah, terlihat Sherlock Holmes dan Watson dipanggil ke sebuah bank. Di sana, Sherlock diminta untuk memecahkan sebuah kasus yang sangat misterius. Ternyata, bank tersebut berhasil dibobol oleh seseorang. Tapi si pembobol itu tidak mencuri apapun yang ada di dalam bank bro. Pembobol hanya meninggalkan sebuah pesan berupa simbol dan kode yang ia coret menggunakan cat berwarna kuning di atas sebuah lukisan dan juga tembok. Kemudian Sherlock menganalisa lokasi tersebut. Sherlock memperkirakan cara masuknya si pembobol ke gedung bank itu bro. Sedangkan gedung itu memiliki penjagaan yang sangat ketat. Singkatnya, simbol tersebut ditujukan untuk Van Con yang bekerja menangani bursa perdagangan di bank tersebut. Setelah mengetahui bahwa Van Con terlibat, Sherlock bersama Watson pun pergi menuju kediamannya milik si Van Con bro. Sesampainya di kediaman milik si Van Con, Sherlock mendapati mayat Van Con dengan luka tembak di kepalanya. Akhirnya polisi pun datang. Sherlock menjelaskan kejadian yang ia lihat kepada Inspektur Ladusing. Inspektur Ladusing menjelaskan bahwa kematian Van Con adalah upaya bunuh diri. Hal ini disebabkan karena pintu kamarnya si Van Con terkunci dari dalam cuy. Namun tuduhan Inspektur Ladusing dibantah oleh Sherlock karena Sherlock melihat ada banyak kejanggalan yang membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan. Lalu scene berlanjut. Terlihat ada seorang pria yang berprofesi sebagai jurnalis seperti sedang dikejar sesuatu bro. Dalam keadaan sangat takut, si pria jurnalis itu pun berlari menuju rumahnya. Scene berpindah ke museum lagi. Dikabarkan bahwa Sulin, seorang pemandu wisata tadi, berhenti bekerja dan mengambil cuti untuk waktu yang sangat lama. Namun kepergiannya itu adalah tanpa alasan. Yang jelas karena hal itu rekannya pergi ke rumah Sulin untuk memastikan keadaannya si Sulin. Namun Sulin tidak ditemui di rumahnya cuy. Kemudian rekannya Sulin pun meninggalkan sebuah surat untuk Sulin. Sementara itu, Watson yang tengah membutuhkan uang berniat melamar pekerjaan pergi ke sebuah klinik milik si Sarah. Singkatnya, ia diterima sebagai asistennya si Sarah bro, sebagai seorang asisten dokter. Setelah diterima, Watson pun pulang. Sesampainya di flat, Watson menerima kabar bahwa si pria jurnalis yang bernama Lucas telah tewas ditembak mati. Persis seperti kematiannya Van Con, yaitu tewas dengan dugaan bunuh diri dikarenakan pintu kamarnya yang terkunci. Sherlock pun kembali mendatangi Inspektur Ladusing. Sherlock bilang bahwa dua kematian yang serupa ini sangatlah tidak mungkin karena bunuh diri cuy. Dan Sherlock meminta agar diperbolehkan untuk memeriksa rumahnya si Lucas itu. Ia menemukan sebuah petunjuk yang menghantarkannya kepada perpustakaan Inggris. Di sana Sherlock kembali menemukan simbol yang sama seperti yang ada di bank sebelum kematiannya si Van Con. Melihat bahwa dua kematian ini ada keterkaitannya dengan simbol, ia pun mencari tahu dan bertanya pada seniman grafiti. Sherlock bilang kepada seniman grafiti itu bahwa menafsirkan simbol itu merupakan kunci untuk menemukan pembunuhnya. Setelah itu, Sherlock meminta Watson mendatangi Inspektur Ladusing untuk membawa catatan harian milik si Lucas.
Barangkali ia bisa mendapat petunjuk lebih yang bisa membawanya kepada sang pembunuh, cuy. Sementara Sherlock mendatangi asisten pribadinya si Van Koon. Di sana ia bertanya tentang aktivitas Van Koon sebelum ia tewas. Ternyata Van Koon baru saja pulang dari Cina dengan membawa koper yang akan ia serahkan ke suatu tempat yang bernama The Lucky Cat. Sherlock pun mendatangi tempat tersebut. Di sana ia menemukan simbol yang sama yang terdapat di sebuah gelas. Dari hasil analisanya si Sherlock diketahui bahwa jurnalis yang tewas itu ternyata bersekongkol dengan Van Koon untuk menyelundupkan barang dari negara Cina. Tapi mereka berdua tidak menyerahkan sepenuhnya isi koper tersebut. Dan salah satu dari mereka mencuri barang yang paling berharga yang ada di dalam koper itu. Karena perbuatannya itulah mereka pun dikejar dan dibunuh. Tak jauh dari toko itu, Sherlock melihat ada sebuah barang bukti yang janggal, cuy. Ia mendatangi tempat itu dan ternyata tempat itu adalah rumahnya si Sulin. Sherlock pun masuk ke dalam rumahnya si Sulin, tapi Sulin tidak ada di rumah. Yang ada hanya orang yang ingin berusaha mencari Sulin dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba Sherlock diserang dari arah belakang dan hampir dibuat pingsan karenanya. Sebelum si penyerang itu pergi, ia meninggalkan sebuah bunga teratai hitam di saku jas milik si Sherlock, bro. Saat sadar dan hendak pulang, Sherlock menemukan sebuah surat di pintu rumahnya si Sulin, yakni surat yang ditulis oleh rekan kerjanya si Sulin. Di sana tertulis bahwa Sulin bekerja di sebuah museum. Sherlock dan Watson pun bergegas menuju museum itu untuk mencari Sulin. Sesampainya di museum, rekan kerja Sulin memberitahu Sherlock bahwa Sulin sudah 3 hari tidak bekerja. Sulin pergi tanpa alasan yang jelas. Sherlock bertanya apa yang dilakukan Sulin di hari terakhir ia bekerja. Rekan kerja Sulin itu pun mengantarkan Sherlock ke tempat di mana ada patung yang telah membuat Sulin terkejut. Di patung itu terdapat coretan dengan simbol dan warna yang sama yang mengakibatkan Van Koon dan jurnalis itu pun tewas, bro. Scene berpindah lagi. Sherlock didatangi oleh seniman grafiti yang ia temui sebelumnya. Si seniman itu bilang bahwa ia menemukan suatu bukti dan Sherlock diantar ke tempat di mana bukti itu berada. Sherlock meminta Watson untuk berpencar. Saat berpisah, Watson menemukan sebuah simbol warna cat yang sama di sebuah tembok. Menganggap bahwa ini adalah penemuan yang sangat penting, Watson pun memberitahu Sherlock. Namun saat Sherlock ingin melihat simbol itu, ternyata simbol itu sudah hilang, cuy. Ternyata ada seseorang yang tidak menginginkan Sherlock melihat simbol itu. Sherlock memaksa Watson untuk mengingat kembali apa yang sudah dilihatnya. Sherlock meminta Watson agar berkonsentrasi dan memaksimalkan memori visualnya, cuy, dan memberitahu secara lengkap simbol apa saja yang hilang. Tak disangka sebelum Watson mengingat simbol itu, ternyata dia sudah memotretnya menggunakan kamera handphone miliknya, cuy. Sungguh usaha yang sangat cerdik. Dan Sherlock pun bilang kepada Watson bahwa simbol itu hanya diketahui oleh orang yang bekerja di komunitas penyelundupan barang, dan salah satunya adalah si Sulin. Akhirnya Sherlock pun kembali ke museum itu untuk bertanya kepada rekan kerjanya Sulin. Saat sedang berbincang, Sherlock melihat teko yang dirawat oleh Sulin menjadi bersih, menandakan bahwa Sulin bersembunyi di suatu tempat di dalam museum itu. Malam pun tiba, Sulin menampakkan diri. Dia membersihkan teko antiknya. Tak lama kemudian Sherlock muncul di hadapan Sulin. Sontak Sulin kaget dan hampir menumpahkan teko yang sudah berumur 200 tahun itu. Di sini Sulin bercerita kepada Sherlock bahwa dia sedang bersembunyi dari seseorang yang ingin membunuhnya, yang ternyata itu adalah kakaknya sendiri, cuy. Dan diketahui bahwa Sulin dan kakaknya adalah anak yatim piatu. Karena membutuhkan uang, mereka pun bekerja dengan sebuah mafia raksasa penyelundupan barang ilegal. Sindikat kriminal itu bernama Black Lotus. Setiap anggota dari mafia itu harus membuat tato bunga teratai di telapak kakinya. Karena tak nyaman bekerja sebagai penyelundup barang ilegal, Sulin memutuskan untuk berhenti, tetapi tidak dengan kakaknya. Mafia Black Lotus meminta Sulin untuk membantu menemukan barang yang telah dicuri oleh Van Koon dan Lukis. Tapi Sulin tak mau terlibat lagi. Karena penolakannya itu, Sulin diteror dan hendak dibunuh, cuy. Sherlock bertanya, apa maksud simbol berwarna kuning ini? Ternyata simbol itu adalah sistem angka Hangzhou yang berasal dari Cina kuno.
dan hanya anggota mafia Black Lotus lah yang bisa membacanya. Angka-angka itu mengacu kepada sebuah buku. Saat sedang menjelaskan arti simbol itu, tiba-tiba saja lampu museum pun mati. Sherlock keluar untuk mencari tahu pelakunya. Saat bertemu, Sherlock pun dihujani banyak peluru cuy. Karena mendengar tembakan, Watson pun ikut keluar. Sementara itu, Sulin yang sendiri di dalam museum didatangi oleh seorang pria yang ternyata itu adalah kakaknya sendiri. Mengira bahwa Sulin sudah berkhianat kepada Black Lotus, kakaknya Sulin tak segan-segan melayangkan satu tembakan kepada Sulin dan akhirnya Sulin pun tewas, bro. Sherlock menjelaskan kejadian itu kepada Inspektur Ladusing. Karena tak percaya, Inspektur Ladusing meminta Sherlock untuk membuktikannya. Akhirnya mereka pun pergi menuju mayatnya Van Koon dan Lukis. Ternyata di telapak kaki mayatnya Van Koon terdapat tato dan gambar yang sama yang dimiliki oleh si Sulin, menunjukkan bahwa Van Koon dan Lukis adalah anggota dari mafia Black Lotus. Sebelum Sulin tewas, ia bilang kepada Sherlock bahwa kode itu hanya dapat diketahui melalui buku. Sherlock dan Watson pun memeriksa semua buku milik Van Koon dan Lukis hingga pagi. Akibat bergadang, Watson lupa bahwa hari ini ia harus bekerja di sebuah klinik. Bukannya kerja, Watson justru malah tertidur pulas, bro, menyebabkan pasien yang datang mengantri. Setelah kejadian itu, Sarah mengajak John untuk kencan bersama. John Watson. Sherlock menyarankan agar Watson mengajak Sarah berkencan di sebuah pertunjukan adat Cina. Singkat cerita, kencan itu pun berlangsung. Watson mengira dia hanya akan pergi berdua saja bersama Sarah. Padahal ternyata si Sherlock juga ikut. Tapi bukan untuk mengacaukan kencan, melainkan mencari sesuatu yang berhubungan dengan simbol berwarna kuning itu. Pertunjukan pun dimulai. Dalam scene ini kita akan melihat aksi akrobatik ala negeri Cina, di mana ada sebuah panah yang mengarah pada seorang prajurit. Kemudian si prajurit itu harus meloloskan diri dari ikatan rantai sebelum busur panah itu akan menembaknya. Watson dan Sarah terus menikmati pertunjukan itu. Sementara Sherlock pergi ke belakang panggung untuk mencari tahu sesuatu yang berkaitan dengan cat warna kuning. Di dalam sebuah ruangan, Sherlock menemukan satu kaleng cat semprot yang digunakan pembunuh untuk menulis simbol. Saat hendak mencoba cat itu, Sherlock diserang oleh prajurit yang tadi menggunakan sebilah pedang cuy. Sherlock mencoba bertahan dalam perkelahian itu. Sampai kemudian mereka berdua terjatuh. Watson dan Sarah yang melihat Sherlock sedang diserang langsung ikut membantu. Sarah melayangkan 2 pukulan kepada prajurit itu sampai akhirnya ia pingsan. Dan diketahui dari tato yang ada di telapak kaki kirinya bahwa prajurit itu adalah anggota dari mafia Black Lotus, bro. Sesampainya di flat, Sherlock menyadari satu hal, bahwa ternyata Sulin mencoba menafsirkan simbol itu sebelum kematiannya datang, menunjukkan bahwa simbol itu adalah angka dan setiap pasangan angka menunjukkan sebuah kata. Oke, tanpa berpikir panjang, Sherlock pun kembali berlari ke museum tempat Sulin tewas. Namun di perjalanan ia menabrak pejalan kaki yang tengah membawa sebuah buku. Sherlock pun sadar bahwa yang dimaksud Sulin, setiap orang punya buku itu adalah buku panduan jalan kota London cuy. Tanpa berpikir lama, Sherlock pun menerjemahkan setiap simbol yang ada. Sementara itu, Watson dan Sarah diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal. Saat Sherlock kembali menuju flat, ia tidak menemukan Watson di sana. Dan di jendela flat itu sudah tertulis pesan dari simbol berwarna kuning yang bermakna ancaman pembunuhan cuy. Scene berpindah menampilkan Watson dan Sarah yang tengah disekap oleh mafia Black Lotus. Diketahui bahwa jenderal dari mafia itu bernama Sean. Sean mengira bahwa Watson adalah Sherlock Holmes. Dan Sean juga beranggapan bahwa Watson tahu di mana letak barang antik yang dicuri oleh si Van Koon. Sean memaksa Watson untuk memberitahu dan mengancam akan membunuh Sarah dengan busur panah. Sean bilang bahwa barang tersebut adalah konde atau tusuk rambut yang berharga 9 juta pound sterling cuy, atau setara dengan 170 miliar rupiah. Tak lama kemudian, Sherlock berhasil menemukan lokasi penyekapan Watson dan Sarah. Saat tengah mencoba membebaskan Sarah, Sherlock diserang oleh salah satu anggota mafia Black Lotus, menjadikan adegan ini semakin menegangkan cuy. Namun diam-diam Watson mencoba mengalihkan perhatian
agar arah busur panah itu mengenai anggota mafia yang sedang mencekik si Sherlock. Polisi pun datang mengevakuasi tempat tersebut, namun Jenderal Shan berhasil meloloskan diri. Di ending film kita akan mengetahui bahwa ternyata yang mencuri tusuk rambut itu yang seharga 175 miliar itu adalah Van Kun cuy, dan ia memberikannya kepada asisten pribadinya yaitu si Amanda. Hal ini disebabkan karena Amanda adalah kekasih gelapnya si Van Kun. Tapi si Amanda sendiri tidak mengetahui nilai mahal dari barang antik tersebut, dan ia sangat kaget saat Sherlock memberitahunya. Di akhir film kita akan melihat Jenderal Shan tengah berbincang via virtual bersama seorang yang berinisial M. Shan meminta maaf karena telah gagal dalam misi ini, namun si inisial M ini tidak memaafkannya, dan akhirnya Shan pun tewas dengan tembakan menggunakan sniper jarak jauh. Dan film pun tamat. Yaps, inilah akhir kisah dari film Sherlock Holmes di episode kedua. Sama halnya seperti episode pertama, kita akan dibuat penasaran dengan sosok M yang menjadi dalang dalam permainan ini. Siapa sih sebenarnya Moriarty itu? Nah, sosok Moriarty akan terjawab pada episode ketiga nanti cuy. Oke, jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan film ini di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa menyukai video ini dan sekian, terima kasih.